Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat untuk mendapatkan pengetahuan. Kembali lagi di mata kuliah kewarganegaraan. Hari ini kita akan membahas mengenai sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Ada beberapa pertanyaan dari saya. Apakah konstitusi itu sangat penting untuk negara? Dan apakah ada negara yang tidak memiliki konstitusi? Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita mulai dengan penelusuran historis mengenai konstitusi. Sekilas sejarah konstitusi berawal dari sumber historis. Semuanya ini karena adanya kekuasaan raja-raja Eropa yang menindas rakyat kecil sehingga muncul gagasan bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan dirinci secara tegas kekuasaannya itu seperti apa. Ini menurut Thomas Hobbes di tahun 1588 sampai 1879. Dan adanya sejarah perjuangan dalam menegakkan hak asasi manusia yang akan melahirkan dokumen hak asasi manusia seperti Magna Carta di Inggris, Bill of Rights, dan Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen di Prancis. Dan ada juga seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, Naoki Kobayashi, mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyatnya. Melalui fungsi ini, Undang-Undang Dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. Dan di Indonesia ini ada juga yaitu aturan-aturan dasar dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia, di mana ada beberapa pasal yang berisi aturan dasar mengatur kekuasaan presiden kekuasaan presiden, menterinya, dan kepala pemerintahannya. Jadi historis dari konstitusi ini berawal dari adanya raja-raja yang menjajah rakyat-rakyat kecil, menindas rakyat-rakyat kecil sehingga rakyat kecil ini tuh memperjuangkan hak-hak mereka. Setelah memperjuangkan hak mereka, dibuatlah tuh konstitusi agar bisa membatasi pemimpin atau raja di suatu kerajaan dan atau suatu negaranya seperti itu. Oke. Next. Nah, di sini ada materi mengenai muatan konstitusi. Kalian bisa membaca dan pahami materi muatan konstitusi ini di e-learning yang saya sudah berikan. Jadi nanti kalian baca dan pahami muatan konstitusi menurut C.G. Steenbeck sampai Miriam Budiarjo. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang. Pertama, itu adalah organisasi negara. Suatu negara itu harus memiliki organisasi. Kalau tidak memiliki organisasi, kita tidak tahu siapa presiden kita, menteri kita seperti apa, gitu, siapa namanya. Nah, dibuatkanlah dan wajib harus ada organisasi kenegaraan dan adanya hak-hak asasi manusia. Terus bagaimana prosedur mengubah undang-undang dasar. Terus ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir, memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Jadi, itulah hal-hal yang harus dimuat di dalam konstitusi suatu negara. Nah, di sini juga ada beberapa arti mengenai konstitusi. Konstitusi dalam arti sempit, yaitu konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen
yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Yang selanjutnya, konstitusi dalam arti luas. Konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Jadi, menurut arti sempit, konstitusi itu berupa dokumen yang berisi aturan-aturan. Kalau konstitusi dalam arti luas itu adanya tertulis dan tidak tertulis aturan-aturannya. Seperti itu. Jadi kalian bisa membedakan kalau luas itu berarti ada yang tertulis dan tidak tertulis. Peraturan-peraturan untuk membentuk dan dijalankan suatu lembaga negara. Kalau arti sempit itu dokumen, berarti yang tertulisnya. Seperti itu. Dokumen-dokumen yang berisi aturan-aturannya. Tuh. Nah, di sini kita juga akan membahas mengenai dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Kalian bisa lihat di belakang layar saya ini ya. Konstitusi itu di inilah ya istilahnya bisa diubah gitu ya, diubah sesuai dengan zaman, sesuai dengan keadaan atau situasi saat ini. Tapi yang tadi kita bahas, tapi kita lihat sifat-sifat undang-undang dasarnya jangan dihapuskan. Ini kita melihat dari awal ya, dari masa kemerdekaan Indonesia. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ada masa berlakunya. Itu dari 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950. Berarti 5 tahun ya jangka masa berlakunya 5 tahun. Dan ada catatan di tanggal 27 Desember itu sampai 17 Agustus itu berlaku di wilayah Republik Indonesia yang mungkin masih. Terus di tahun 1949 juga adanya konstitusi RIS, itu Republik Indonesia Islam Serikat kalau nggak salah ya. Terus masa berlakunya itu hanya 1 tahun. Lalu di Undang-Undang Dasar S itu berlaku sampai 4 tahun ya, dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1969. Lalu diperbaharui lagi di Undang-Undang Negara Republik Indonesia di Orde Lama. Ini dari tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Lalu diperbaharui lagi di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ini masih orde baru, yaitu 1966 sampai dengan 1998. Nah, lanjut. Nah, inilah ada tuntutan reformasi di masyarakat. Ini terjadi di tahun 1998. Mungkin kalian belum lahir, saya baru umur berapa ya? 6 tahun. Ini adanya reformasi yang digerakkan oleh mahasiswa-mahasiswa dan rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi dari Orde Baru ke reformasi, yang dimana tuntutan-tuntutan reformasi di masyarakat ini mereka menuntut untuk mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terus menghapuskan doktrin Dui, ketiga menegakkan hukum dasar kedaulatan rakyat, keempat desentralisasi dan keadilan, kelima kebebasan, dan keenam kehidupan demokrasi. Jadi mana mungkin kalau kalian sudah baca atau kalian mendengar bahwasanya pemimpin Orde Baru ini sangatlah tidak berkeadilan, gitu ya. Tidak adanya demokrasi gitu, kehidupan berdemokrasi seperti itu. Jadi inilah adanya tuntutan atau terjadinya reformasi yang ada di Indonesia. Terus, nah di sini juga ada perubahan lagi di tahun 1999 yang diatur dalam Undang-Undang
Negara Republik Indonesia pasal 37 1945 ada sidang yang dilakukan itu yang pertama itu di tahun 1999 sampai 2002. Ini pun sidangnya mungkin 1 tahun sekali ya, perubahan-perubahannya itu dilakukan selama 5 tahun, tapi dilakukan 1 tahun sekali seperti itu. Nah, ini ada proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia oleh MPR. Betul, kalian bisa lihat, kalian amati bagaimana proses-prosesnya dari tuntutannya seperti apa, terus sebelum diubah itu seperti apa, terus baru latar belakang perubahannya itu apa, kenapa, terus tujuan perubahannya itu seperti apa gitu, terus habis tujuan itu dibuat. Nah, ada dasarnya gitu. Tujuan-tujuan itu ada dasar yuridisnya seperti apa. Baru setelah dasar yuridis ini disepakati, baru ada kesepakatan dasar. Kesepakatan dasar ini nanti disidangkan nih di MPR. Disidangkan, disosialisasikan, bagaimananya gitu. Barulah sudah ada kesepakatan nih dalam sidang MPR, barulah ada hasil perubahannya seperti itu. Nah, apa sih esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara? Yang pertama, konstitusi merupakan bentuk atau pembentukan suatu negara. Kedua, konstitusi menempati posisi yang krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Ketiga, negara modern pun mempunyai konstitusi, yang dimana konstitusi itu memiliki kedudukan atau derajat supremasi atau kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negaranya. Yang terakhir, di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan konstitusi negara, memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara dan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, esensi dan urgensinya konstitusi ini dalam kehidupan berbangsa negara adalah sangat penting. Tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi. Karena konstitusi itu merupakan bentuk atau pembentukan dari suatu negara. Sehingga tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi. Seperti itu. Karena konstitusi itu adalah sebuah aturan ketatanegaraan di suatu negara untuk membatasi hak dan kewajiban seorang warga negara. Seperti itu. Jadi sangat penting harus ada di suatu negara karena dapat membatasi hak dan kewajiban seorang warga negara itu. Oke nih, materinya sudah selesai. Baiklah, sekian pemaparan materi kali ini. Semoga dan semakin mengerti bahwa di Indonesia memiliki konstitusi yang sangat penting. Seperti itu. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.